Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Radita Fika Ardiana, NIM 20811334033 dari Prodi Administrasi Perkantoran A Gunung Kidul. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis dari manajemen K3 dari PT Indofood Sukses Makmur. Nah, pembahasan yang akan saya bawakan yang pertama ada program K3, teknologi dan alat K3, tipe-tipe kecelakaan kerja, dampak, kerugian dan penanggulangan kecelakaan kerja, risiko bahaya fisik dan psikologi, penyakit akibat kerja, pertolongan pertama pada kecelakaan, aplikasi K3 perkantoran dan IT, serta sistem manajemen K3. PT Indofood Solutions Makmur merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang industri pengolahan makanan, di mana dalam proses kerjanya tidak lepas dengan adanya potensi bahaya. Potensi bahaya yang ditimbulkan dapat berupa kecelakaan kerja, seperti terpeleset akibat rantai licin, adanya kecelakaan yang disebabkan oleh mesin-mesin produksi, kebisingan yang ditimbulkan dari faktor lingkungan kerja, dan penerangan yang tidak memadai juga dapat menyebabkan penyebab akibat terjadinya kecelakaan kerja. Nah, penurunan produktivitas dari penyebab terjadinya penderitaan perorangan dikarenakan adanya kecelakaan kerja. Hampir 6.000 setiap hari rata-rata orang meninggal yang diakibatkan karena kecelakaan kerja dan sakit, atau sekitar 2,2 juta per tahun orang meninggal karena kecelakaan kerja. Mengingat bahwa akan banyak potensi bahaya kerja yang dapat menimbulkan banyak kerugian baik bagi perusahaan, karyawan maupun mitra kerja. Oleh karena itu, sebagaimana dengan fungsi lainnya dalam perusahaan seperti sumber daya manusia, produksi, kualitas, keuangan, dan lainnya, serta aspek keselamatan dan kesehatan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan PT Indofood Sukses Makmur harus dikelola dengan baik dengan menerapkan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja pada perusahaan agar mencegah terjadinya kecelakaan kerja tersebut. Masuk ke dalam pembahasan, yang pertama ada program kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 86 Ayat 1 dan 2, sebagaimana upaya pencegahan kecelakaan kerja, perusahaan harus menyiapkan sarana dan prasarana dan program-program kesehatan serta keselamatan kerja untuk mengurangi kenaikan angka kecelakaan kerja yang terjadi dalam perusahaan, di mana program tersebut disusun dan ditetapkan berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dalam proses produksinya. Nah, program kesehatan dan keselamatan kerja yang ditetapkan oleh PT Indofood Sukses Makmur yang pertama yaitu ada pelatihan K3. Nah, kegiatan pelatihan ini adalah upaya mewujudkan jaminan dan hak kesehatan, keselamatan kerja pada karyawan. Pada PT Indofood Sukses Makmur, pelatihan K3 dilakukan secara rutin setiap 1 tahun sekali maupun pada saat ada kesempatan dan membutuhkan pelatihan K3 tersebut. Lalu yang kedua ada penyuluhan K3. Nah, pada PT Indofood Sukses Makmur, penyuluhan K3 ini dilakukan rutin setiap hari melalui safety talk pada saat sebelum dimulainya pekerjaan. Lalu yang ketiga ada kampanye K3. Nah, kampanye K3 ini dilakukan dengan cara visual, yaitu melalui sebuah poster-poster, spanduk yang berisi tentang K3, dan memasang bendera K3 di sekitar area perusahaan. Lalu yang terakhir ada pemasangan warning sign in dan safety sign. Nah, proses pemasangan warning dan safety ini dilakukan pada tempat atau area tertentu yang memiliki potensi timbulnya bahaya dalam melaksanakan pekerjaan. Yang selanjutnya ada teknologi dan alat-alat kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, alat pelindung diri yang disediakan oleh PT Indofood Sukses Makmur sendiri, yang pertama itu ada safety shoes. Nah, safety shoes ini terbuat dari bahan baja yang memiliki fungsi untuk memberikan pelindungan pada kaki jika kejatuhan sebuah benda berat. Alat pelindung diri ini pada PT Indofood Sukses Makmur digunakan pada bagian produksi, operator volgate, gudang, quality control, laboratorium, processing area, dan supply. Dan sepatu yang dipergunakan yaitu berbahan kanvas,
beralaskan karet yang berfungsi untuk melindungi kaki dari bahan berbahaya. Lalu yang kedua ada masker. Nah, masker ini digunakan terutama oleh para pekerja di bagian produksi, gudang, bongkar tepung, gudang batu bara. Akan tetapi semua karyawan yang berada di PT Indofood Sukses Makmur ini diwajibkan untuk menggunakannya. Lalu yang ketiga ada airmove dan airplug. Nah, alat pelindung diri ini memiliki fungsi untuk memberikan perlindungan kepada karyawan dari intensitas terjadinya kebisingan. Airmove ini juga digunakan oleh para karyawan di bagian gilling scrap dan sedangkan untuk airplug sendiri digunakan oleh karyawan di bagian gudang batu bara. Lalu yang keempat ada sarung tangan. Nah, sarung tangan yang digunakan pada PT Indofood Makmur ini menggunakan bahan dari kulit dan kain yang memiliki fungsi untuk melindungi tangan dan digunakan oleh para karyawan di bidang workshop, file, unit, dan teknik. Lalu yang kelima ada Google, kacamata, dan face shield. Nah, alat pelindung diri ini memiliki fungsi untuk memberikan perlindungan wajah dan mata saat melaksanakan pekerjaan, terutama pada karyawan di bidang workshop dan teknik. Lalu yang keenam ada masker respirator yang memiliki fungsi untuk pernafasan karyawan dari bahan beracun. Nah, PT Indofood Sukses Makmur sendiri memberikan fasilitas APD kepada para pekerjanya itu melalui pengadaan yang dilaksanakan oleh Departemen Personalia dan bagian purchasing yang melakukan pembelian. Nah, hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 mengenai keselamatan kerja, terutama pada pasal 14 yang menyebutkan bahwa pengurus diwajibkan untuk menyediakan semua alat pelindung diri untuk para pekerja tenaga kerja yang berada di bawah pimpinan serta menyediakan untuk orang lain yang ingin masuk ke dalam tempat kerja sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh pengawas maupun ahli K3. Nah, para karyawan juga diinstruksikan untuk selalu mencuci tangan sebelum masuk ke dalam ruangan kerja, menjaga kebersihan setiap mesin yang ada di masing-masing ruangan kerja, dan mengutamakan kesehatan serta keselamatan kerja. Sehingga setiap orang dan pekerja yang akan masuk ke dalam area PT Indofood Sukses Makmur ini diwajibkan untuk menggunakan APD sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh petugas K3 mengenai pakaian APD yang ada di perusahaan. Nah, APD yang telah mengalami kerusakan akan segera diganti secara periodik, akan tetapi kesadaran pentingnya menggunakan APD untuk penanggulangan kerja perlu ditingkatkan dari diri setiap para pekerja. Yang selanjutnya ada tipe-tipe kecelakaan kerja. Nah, pada PT Indofood Sukses Makmur sendiri, tipe kecelakaan kerja yang ada tergolong pada jenis kecelakaan ringan, di mana kejadian kecelakaan yang terjadi seperti terpeleset, terserandung, dan tergores. Nah, hal tersebut diprediksi karena kurang kewaspadaan dari setiap para pekerja dan kurang menyadari mengapa bahwa kecelakaan kerja merupakan hal yang biasa. Nah, kategori kecelakaan kerja ini memiliki tingkat keparahan yang berbeda-beda. Ada kategori kecelakaan ringan, sedang, dan berat. Akan tetapi, semua kategori tingkat kecelakaan kerja dari ringan hingga berat, manajemen harus menganggap penting, sehingga dapat dilihat dari kejadian tersebut bahwa dalam penerapan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja pada PT Indofood Sukses Makmur ini belum dilaksanakan secara maksimal. Yang selanjutnya ada dampak, kerugian, dan penanggulangan kecelakaan kerja. Nah, pada PT Indofood Sukses Makmur ini ada berbagai faktor yang mempengaruhi terjadinya kecelakaan kerja seperti yang disebutkan di atas tadi. Seperti penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan, yaitu disebutkan bahwa hubungan mengenai
pengetahuan, kepatuhan, sikap, dan ketaatan dalam penggunaan APD pada bagian produksi dapat memicu terjadinya kecelakaan kerja. Ada pula para karyawan yang berada di PT Indofood Makmur ini masih banyak yang memiliki sikap tidak baik, pengetahuan yang kurang mengenai kesehatan dan keselamatan kerja sehingga akan ada kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja. Nah, dampak yang dirasakan oleh PT Indofood Makmur yaitu yang pertama ada menurunnya produktivitas perusahaan, yang kedua pengeluaran perusahaan menjadi bertambah untuk pengobatan karyawan yang mengalami kecelakaan kerja. Lalu yang ketiga, target yang telah ditetapkan perusahaan tidak tercapai. Lalu yang keempat, kecelakaan menyebabkan terjadinya kerusakan pada produk dan bahan-bahan. Nah, kecelakaan kerja juga dapat membawa kerugian untuk perusahaan yang bersangkutan, yaitu pada PT Indofood Makmur. Nah, setiap terjadinya kecelakaan kerja, otomatis akan berdampak pada kerugian baik fisik maupun material. Nah, yang pertama ini pada PT Indofood Makmur mengalami kerugian material, yaitu meliputi terjadinya kerusakan pada bahan baku dan peralatan, biaya untuk pengobatan yang mengalami kecelakaan kerja, tunjangan untuk para pekerja dan kecelakaan kerja yang terjadi, hasil produksi bermutu kurang sehingga tidak sesuai dengan target, lalu kompensasi kecelakaan, dan pencarian pengganti karyawan yang mengalami kecelakaan kerja. Lalu yang kedua ada kerugian fisik, yaitu yang pertama ada kehilangan waktu untuk bekerja, lalu rasa sakit dan penderitaan yang dirasakan oleh korban dan keluarga, dan sementara waktu tidak dapat berkumpul dan beraktivitas seperti biasa. Dan untuk upaya penanggulangan kecelakaan kerja sendiri dilakukan oleh PT Indofood Makmur melalui beberapa tindakan. Salah satunya yaitu tindakan preventif. Yang pertama ada inspeksi peralatan kerja. Nah, melaksanakan inspeksi peralatan kerja ini dilaksanakan secara rutin sebelum bekerja. Selain itu, melakukan inspeksi secara rutin terhadap peralatan kerja melalui hierarki pengendalian risiko. Lalu yang kedua, eliminasi. Nah, pada proses eliminasi ini dilakukan pengendalian bahaya dengan cara menghilangkan suara berderit pada mesin pres dengan pelumasan menggunakan pelumas food grade. Lalu yang ketiga ada substitusi. Nah, dengan mengukur grade menggunakan bahan teflon yang tidak menghasilkan suara yang terjadi, maka akan dibuat dari besi baja yang menghasilkan suara berderit. Lalu yang keempat ada pengendalian rekayasa. Nah, pada pengendalian ini digunakan untuk meredam mesin-mesin yang suaranya dikeluarkan memiliki intensitas tinggi, yaitu melalui pemanfaatan aborse. Lalu yang kelima, isolasi. Nah, pengendalian isolasi ini diimplementasikan pada ruangan komputer dengan memanfaatkan panel kontrol yang berfungsi agar tenaga kerja berada pada ruangan yang tersendiri sehingga tidak menjadi satu dengan mesin. Lalu yang keenam ada pengendalian administrasi. Nah, dalam pengendalian administrasi ini dengan melakukan pengaturan waktu kerja di mana dalam satu hari kerja dibagi menjadi 3 shift. Lalu yang ketujuh, alat pelindung diri. Nah, penggunaan alat pelindung diri merupakan cara terakhir dalam melakukan pengendalian. Pada PT Indofood Makmur ini menyediakan APD diantaranya seperti helm, Google, masker, face shield, sarung tangan, celemek, topi, dan safety shoes. Nah, yang ke-8 yaitu pengawasan tenaga kerja. Nah, pada proses pengawasan kepada para tenaga kerja ini dilakukan oleh supervisor ataupun orang yang memiliki tanggung jawab di bagian masing-masing. Akan tetapi pengawasan kerja pada PT Indofood Makmur ini telah dilakukan pada saat proses seleksi tenaga kerja baru.
Yang selanjutnya ada resiko bahaya fisik dan psikologis. Nah, pada PT Indofusuk Makmur terdapat faktor bahaya yang merupakan resiko bahaya fisik. Yang pertama yaitu kebisingan. Nah, pada PT Indofusuk Makmur di Divisi Nudut Cabang Semarang, kebisingan yang ada merupakan jenis kontinu atau yang berasal dari mesin-mesin produksi. Lalu yang kedua yaitu penerangan. Nah, pada PT Indofusuk Makmur, sumber yang digunakan dalam mencukupi kebutuhan akan pencahayaan yaitu dengan sumber penerangan alami, buatan, dan pewarna pada dinding ruangan produksi. Nah, di mana dibuat warna hijau untuk memantulkan sinar, akan tetapi cat tersebut sudah bladus dan tidak berfungsi sesuai dengan apa yang diinginkan. Dan adanya penerangan yang memadai dapat membantu dan dibutuhkan dalam proses produksi pada PT Indofusuk Makmur ini dalam jangka waktu pemambaran 7 hingga 8,5 jam per hari selama 40 jam seminggu sesuai dengan jam kerja. Nah, beban kerja dan objek kerja gerak yang sedang. Lalu yang ketiga, tekanan panas. Nah, adanya tekanan panas terjadi karena bersumber dari lingkungan sekitar yang panas, akan tetapi juga ditambah dari proses produksi di bagian pressing dan frying yang memiliki beban kerja, sedangkan yang lama waktunya pemamaran sekitar 40 jam dalam 1 minggu. Lalu yang keempat ada getaran. Nah, adanya getaran bersumber dari mesin screw. Letak mesin screw pada papan misalnya panggung, jadi tenaga kerja hanya terkena getaran pada saat penuangan tepung mesin screw. Selain itu, usaha yang dilakukan oleh PT ISM dalam meminimalisir bahaya getaran kepada para pekerja yaitu dengan memberikan alat pelindung diri pada bagian vital maupun spotter. Selain itu juga memberikan asupan tambahan seperti susu. Yang selanjutnya ada penyakit akibat kerja. Nah, penyakit akibat kerja pada PT Indofusuk Makmur, pelaporannya ini sebenarnya belum banyak terdeteksi dengan akurat. Selain itu, pada perusahaan ini belum pernah melakukan pemeriksaan, khususnya secara tersendiri terhadap penyakit akibat kerja. Nah, akan tetapi untuk mengantisipasi dan meminimalisir akan munculnya penyakit akibat kerja, maka perusahaan menyediakan berbagai vitamin untuk para pekerjanya yang melaksanakan lembur kerja. Nah, untuk bagian tepung tenaga kerja diberikan susu. Lalu pada bagian boiler dengan screw diberikan susu 1 kali setiap shift. Serta di bagian screw karyawan juga diberikan spotter. Nah, agar tenaga kerja terhindar dari penyakit akibat kerja, pada PT Indofusuk Makmur juga melaksanakan inspeksi sanitasi lingkungan. Nah, inspeksi ini dilakukan untuk melalui kerjasama P2K3 dengan personalia dan didukung bantuan dari CV Perlamat. Nah, yang diinspeksi dalam hal ini contohnya seperti tata letak tempat sampah, lalu pembakaran limbah pada area pembuangan sampah yang dimiliki oleh PT Indofusuk Makmur, dan inspeksi ini dilakukan selain menghindari munculnya penyakit akibat kerja, juga bertujuan untuk menghindari gangguan kesehatan dalam menjaga kebersihan lingkungan, baik dari kotoran yang dihasilkan binatang, sampah, dan pengerat, di mana kembali lagi bahwa PT Indofusuk Makmur ini merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang makanan olahan, sehingga lingkungan yang dimiliki juga harus terjaga dengan baik dan dipastikan bersih serta sehat. Yang selanjutnya ada pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, dalam memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan kerja, di PT Indofusuk Makmur ini menyediakan berbagai macam fasilitas pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan serta memenuhi kebutuhan kesehatan tenaga kerja. Nah, berbagai bentuk fasilitas yang disediakan untuk pelayanan kesehatan yaitu yang pertama ada poliklinik. Nah, poliklinik ini berfungsi untuk memberikan pelayanan akan kesehatan para tenaga kerja hingga 24 jam. Nah, para pekerja ini
yang mengalami kecelakaan kerja, sakit karena penyakit umum maupun segi penyakit yang ditimbulkan akibat kerja, serta membutuhkan obat-obatan dapat memanfaatkan poliklinik yang telah disediakan. Lalu yang kedua, ada tenaga kesehatan. Nah, dalam memberikan pelayanan kesehatan di poliklinik, PT Indofood Makmur menyediakan tenaga kerja dengan rincian yang pertama, terdapat satu dokter perusahaan yang sebelumnya telah mengikuti berbagai pelatihan seperti Hiperkes dan keselamatan kerja dari Dinsnaker untuk perusahaan. Dan dalam 1 minggu, dokter perusahaan akan datang 3 kali setiap hari, Selasa, Kamis, dan Jumat, mulai pukul 2 hingga 4 sore. Lalu yang selanjutnya itu ya terdapat 3 orang paramedis, di mana 1 orang telah meraih sertifikat dalam pelatihan Hiperkes dan keselamatan kerja, sedangkan 2 orang lainnya belum memperoleh sertifikat. Lalu pengaturan jam kerja untuk paramedis ini menggunakan shift karyawan, di mana setiap shift ada 1 paramedis yang bertugas. Lalu yang ketiga ada macam-macam pelayanan kesehatan. Nah, yang pertama ini ada pemeriksaan awal. Nah, proses pemeriksaan awal dilakukan kepada para calon karyawan baru, di mana di dalamnya meliputi pemeriksaan fisik dan tes laboratorium. Pada pemeriksaan fisik ini terdiri dari adanya pengukuran tinggi badan, berat badan, pemeriksaan visus, dan tekanan darah. Sedangkan tes laboratorium meliputi tes urin, tes Widal, tes darah, dan tes fototorak. Lalu yang kedua ada pemeriksaan berkala dan khusus. Nah, pemeriksaan berkala ini dilakukan secara rutin setiap 1 tahun sekali kepada para karyawan. Selain itu, pengukuran penerangan dari kebisingan masuk kepada pemeriksaan khusus. Akan tetapi, pada pemeriksaan khusus ini karyawan belum dilaksanakan karena perusahaan belum menemui tanda-tanda yang mencurigakan akan adanya gangguan penyakit akibat kecelakaan kerja pada para pekerja. Yang selanjutnya ada aplikasi K3 Perkantoran dan IT. Nah, aplikasi sendiri merupakan sebuah program yang dikemas dan dapat digunakan untuk para pengguna jasa melalui fungsi yang ada pada aplikasi tersebut. Nah, menurut ANG 2014, aplikasi memiliki makna sebuah pemecah masalah dengan memanfaatkan salah satu teknik, yaitu aplikasi pemrosesan data yang biasanya berpatok pada sebuah komputasi, yang diharapkan bahwa proses data ini salah satunya untuk mengembangkan produktivitas karyawan dalam bekerja, maka dapat dilakukan dengan cara pemberian perlindungan pada saat bekerja. Nah, pada PT Indofood Makmur, hal ini dilakukan dengan mengikutsertakan pada pekerja ke dalam program Jamsostek atau Jaminan Sosial Tenaga Kerja, serta memberlakukan sistem manajemen K3. Dan selanjutnya ada sistem manajemen K3. Nah, sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja yang diterapkan oleh PT Indofood Makmur yaitu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, hingga mengambil keputusan. Nah, dalam setiap 1 tahun sekali, komitmen penerapan sistem manajemen K3 ini dimaksudkan ke dalam internal memorandum dan dilakukan review sesuai dengan kondisi yang relevan, dan jika terjadi perubahan sewaktu-waktu akan dilaksanakan sidang. Nah, yang pertama yaitu ada kebijakan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, dalam menjamin keselamatan industri yang berkualitas, PT Indofood Makmur memberikan seluruh karyawan yang bekerja kondisi kerjanya yang nyaman dan aman, dan selalu berusaha untuk mengurangi angka kecelakaan kerja. Nah, kebijakan K3 di PT Indofood Makmur ini berlandaskan dengan menempelkan tulisan-tulisan yang isinya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 mengenai keselamatan kerja di kantor. Lalu yang kedua ada kebijakan terhadap lingkungan. Nah, dalam menjalankan kerjanya kepada lingkungan, PT Indofood Makmur menyusun perencanaan dengan tetap mempertimbangkan faktor lingkungan pada tiap tahap pembuangan limbah, serta memasang produk
yang tetap dengan mengusahakan sedikitnya dampak lingkungan industri. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah polusi dan menentukan teknologi yang berkualitas agar polusi yang ditimbulkan tidak dapat diminimalisir. Selain itu, melakukan kontrol atas pembuangan limbah dan semua yang berhubungan dengan terlepasnya ke atmosfer. Nah, pelaksanaan kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja di perusahaan ini dilaksanakan oleh para tim P2K3. Lalu yang ketiga ada pembentukan panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, di PT Indofood Makmur ini dibentuk P2K3 pada tanggal 24 Mei tahun 2000 yang kepengurusannya dipercayakan kepada Dinas Kertas melalui SK nomor Cap 2370 W/10/2000. Nah, P2K3 ini merupakan sekelompok orang yang ditugaskan untuk mengatur mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, pada PT Indofood Makmur ini, P2K3-nya belum berdiri sendiri, akan tetapi masih berada di bawah Departemen Personalia. Pada P2K3 memiliki anggota yang terdiri dari unsur pengusaha, manajemen, dan unsur organisasi pekerja. Nah, struktur yang dimiliki P2K3 pada PT Indofood Makmur yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada ketua, yang kedua ada sekretaris, dan yang ketiga ada anggota. Nah, dalam tugasnya P2K3 memberikan pertimbangan serta saran yang membangun pada saat diminta oleh perusahaan dan manajemen maupun tidak mengenai permasalahan K3 di tempat kerja. Untuk melakukan tugasnya, P2K3 memiliki fungsi yang pertama yaitu mengolah dan menghimpun semua data dan masalah K3 yang ada pada tempat kerja yang bersangkutan. Lalu yang kedua, mendukung adanya peningkatan pengawasan, penyuluhan, penelitian, dan pelatihan K3. Nah, berdasarkan dari pokok pembahasan yang didapatkan, maka dapat disimpulkan bahwa adanya sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja pada PT Indofood Makmur adalah sebuah upaya dalam membangun perlindungan serta keamanan dari kecelakaan kerja, risiko bahaya fisik, psikologis, mental, dan emosional terhadap para pekerja, lingkungan, perusahaan, serta masyarakat. Nah, dalam penyediaan fasilitas alat pelindung diri, pada PT Indofood Makmur ini sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Akan tetapi, belum diterapkan sanksi bagi para pekerja yang melakukan pelanggaran mengenai penggunaan APD. Lalu faktor bahaya yang ada pada perusahaan belum sepenuhnya dilaksanakan pengukuran terutama pada tekanan panas di area tempat kerja. Untuk itu, penyakit akibat kerja sendiri pada PT Indofood Makmur belum diketahui secara akurat dikarenakan belum terdeteksi adanya pelaporan. Selain itu, pada perusahaan ini belum pernah melakukan pemeriksaan khusus secara tersendiri kepada para pekerja terhadap penyakit akibat kerja, sehingga perusahaan perlu melakukan pengukuran pada tekanan panas yang ada pada area lingkungan kerja, serta melakukan penelitian kepada seluruh tenaga kerja mengenai penyakit akibat kerja. Sehingga dengan adanya pelaporan mengenai penyakit akibat kerja di PT Indofood Makmur dapat ditindaklanjuti agar produktivitas kerja yang dihasilkan tetap maksimal. Itu tadi hasil analisis manajemen K3 pada PT Indofood Makmur. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.